鳴りやまぬ愛を叫ぶよすべてをだ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Syahetafi dari kelas PPKN sore 6B, NIM S1B117028. Jadi melalui kesempatan kali ini, melalui video virtual ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan penelitian kualitatif. Sebelum menuju ke pengertian penelitian kualitatif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian suatu penelitian. Jadi penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha menemukan dan mengembangkan serta menguji suatu ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip serta teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada quality atau hal. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau melalui penelitian kuantitatif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lantas, bagaimanakah cara yang tepat dalam merumuskan judul penelitian? Dalam merumuskan judul penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah, dalam menyusun judul, sebelumnya peneliti harus memikirkan apa minat serta bidang yang dikuasai dalam ilmu pengetahuan. Sehingga kedepannya ketika melaksanakan penelitian, peneliti tidak mengalami suatu kendala atau hambatan. Misalnya, saya sebagai calon peneliti menyukai atau sangat berminat terhadap bidang pendidikan, yakni dalam bidang kebijakan pendidikan. Dalam hal ini saya akan terus mencari suatu permasalahan terkait dengan atau seputar dengan kebijakan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan selain minat calon peneliti ialah kemudian yang kedua ialah dalam judul penelitian maksimal terdiri dari 20 kata, tidak boleh lebih. Dengan kata lain, judul penelitian itu harus singkat, padat. Judul penelitian tidak boleh panjang. Terus yang ketiga ialah dalam judul penelitian tersebut memuat jenis penelitian. Kemudian yang ketiga ialah dalam judul penelitian harus memuat jenis penelitian, tempat dilaksanakannya penelitian, waktu dilaksanakannya penelitian, serta subjek dan objek dalam penelitian tersebut. Misalnya, pembentukan karakter religius siswa melalui penerapan program Field Day School pada siswa kelas 11 MAN 1 Mataram tahun ajaran 2019-2020. Jadi dalam judul penelitian tersebut lengkap gitu isinya. Yang pertama ialah ketika kita membaca judul penelitian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jenis penelitian tersebut ialah jenis penelitian kualitatif. Kemudian tempat dilaksanakannya pula kita dapat mengetahui bahwa tempat dilaksanakannya yaitu di MAN 1 Mataram. Serta waktu dilaksanakannya pula kita dapat mengetahui bahwa waktu dilaksanakannya ialah pada tahun ajaran 2019-2020. Selain itu kita pula dapat mengetahui subjek dalam penelitian tersebut. Subjek dalam penelitian tersebut ialah siswa kelas 11 MAN 1 Mataram. Kemudian selain itu kita dapat mengetahui objek dalam penelitian tersebut. Objek dalam penelitian tersebut ialah pembentukan karakter religius siswa. Setelah merumuskan judul penelitian, kita akan menyusun latar belakang dalam penelitian. Jadi latar belakang dalam penelitian ialah titik tolak atau dasar untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca terkait dengan apa yang ingin kita teliti. Jadi latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas, harus disusun sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Lantas apa saja yang terdapat dalam latar belakang penelitian? Jadi terdapat 3 hal yang terdapat dalam latar belakang penelitian. Yang pertama ialah kondisi ideal, yang kedua ialah fakta, yang ketiga ialah solusi. Jadi
Kondisi ideal dalam hal ini ialah sesuatu situasi yang diharapkan. Kondisi ideal ini diambil dari teori-teori atau pendapat para ahli mengenai harapan tersebut. Kemudian yang kedua ialah fakta. Yang dimaksud fakta dalam hal ini ialah kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Apakah fakta tersebut sesuai dengan kondisi ideal atau tidak? Fakta ini kita ambil dari hasil observasi yang kita lakukan sebagai peneliti. Kemudian yang ketiga ialah solusi. Solusi ini ialah gabungan dari hasil observasi dan data-data menurut para ahli yang kita dapatkan. Selanjutnya, kemudian setelah menyusun latar belakang penelitian, kita akan membuat rumusan masalah penelitian. Jadi sebelum membuat rumusan masalah penelitian, kita harus mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang tepat atau yang relevan dengan judul penelitian yang kita teliti. Kemudian masalah dapat kita temukan melalui panca indera, yaitu pengamatan, pandangan, penglihatan, penciuman, serta perasaan. Kemudian permasalahan ada kalau ada kesenjangan antara fakta dan harapan, antara yang kita butuhkan dengan yang tersedia. Jadi masalah itu berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, dan menyebabkan kesenjangan antara harapan dan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian masalah dapat kita peroleh dari berbagai sumber. Yang pertama ialah dapat dari bacaan, seminar, pengamatan, pengalaman pribadi, atau perasaan intuitif. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, kita akan merumuskan masalah tersebut menjadi suatu kalimat pertanyaan yang padat dan jelas. Contohnya, apakah ada pengaruh penerapan program Full Day School terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Liman 1 Mataram pada ajaran 2019 dan 2020? Seperti itu. Kemudian di dalam sebuah penelitian terdapat kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini merupakan seperangkat ide, definisi, proposisi, dalil, hukum, serta segala sesuatu yang memberikan gambaran tentang peristiwa, fenomena, atau variabel yang menjadi objek dalam penelitian yang kita teliti. Jadi dalam kajian pustaka ini terdapat penjelasan mengenai variabel yang kita teliti, baik itu dari konsep-konsepnya, pengertian, penjelasan mengenai faktor-faktor, dimensi-dimensi, indikator-indikator, unsur-unsur, ciri-ciri, langkah-langkah, aturan-aturan, hukum-hukum, dalil-dalil, dan lain sebagainya. Misalnya, kajian pustaka dalam penelitian saya. Jadi judul penelitian saya ialah pembentukan karakter religius siswa melalui penerapan program Full Day School pada siswa kelas 11 Man 1 Mataram tahun ajaran 2019 tahun 2020. Tahun ajaran 2019-2020. Jadi dalam kajian pustakanya terdapat penjelasan dua variabel, yakni program Full Day School dan pembentukan karakter religius siswa. Jadi dalam hal ini kajian pustaka saya akan berisi tentang pengertian Full Day School, sumber hukum Full Day School, ciri-ciri Full Day School, indikator-indikator yang terdapat dalam Full Day School, faktor penghambat serta faktor pendukung penerapan program Full Day School, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula penjelasan mengenai variabel yang lain, yakni pembentukan karakter religius siswa. Jadi dalam hal ini terdapat pengertian karakter religius, karakter religius, faktor pendukung serta penghambat karakter religius, serta ciri-ciri karakter religius, indikator-indikator mengenai karakter religius, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan dari dibuatnya tinjauan pustaka ini adalah menguraikan variabel yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi dan penelitian dapat dicapai.
Kemudian yang kedua ialah memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel yang relevan dan yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga ialah merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan data atau menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dan kemudian yang terakhir ialah memberikan dasar pemikiran peneliti untuk menyusun kerangka berpikir selanjutnya. Jadi penelitian itu bersifat ilmiah. Dengan kata lain, setiap penelitian harus terdapat teori di dalamnya. Tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori dan tidak mungkin mengembangkan teori tanpa penelitian. Fungsi dan posisi atau kedudukan sebuah teori dalam pengertian sederhana adalah bingkai dari sebuah penelitian kualitatif. Di sini tidak lain adalah menggunakan sebuah teori ilmu tertentu untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan bukan untuk menentukan variabel-variabel yang perlu ditemukan, apalagi untuk membuktikan kebenaran sebuah teori tersebut. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya fungsi dan posisi teori berada pada garis yang kontinuum dari awal hingga akhir proses penelitian. Tinggal pada posisi mana pada garis tersebut sebuah teori akan digunakan di masing-masing tradisi penelitian kualitatif. Jadi, metode penelitian kualitatif lebih bersifat induktif. Artinya, langkah penelitian yang harus didahulukan adalah data berdasarkan fakta, gejala, fenomena, realitas yang menjadi tema, kemudian diolah, diproses sehingga akhir penelitian dapat menjadi proposisi, model, atau bahkan teori. Hampir semua disepakati bahwa teori pada penelitian kualitatif bukan untuk diuji keabsahan atau kebenaran serta kesalahan dalam teori tersebut, melainkan sebagai petunjuk jalan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian yang mirip dengan penelitian yang kita ajukan. Jadi fungsi dari penelitian terdahulu yang relevan ini adalah untuk membandingkan atau membedakan penelitian yang kita teliti dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang lain sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa penelitian yang kita lakukan jauh dari kata plagiat. Untuk membandingkan penelitian yang kita teliti dengan penelitian terdahulu yang relevan adalah bisa kita lihat dari setting tempat, setting waktu, isi, teori yang digunakan, serta metode penelitian yang digunakan. Selain itu, fungsi penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai pendukung teori yang digunakan. Selain itu pula, penelitian terdahulu yang relevan berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian kita, serta mengetahui kekosongan yang belum diteliti. Jadi dalam penelitian kualitatif terdapat pula yang namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini merupakan roh dari penelitian yang kita teliti. Jadi, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Jadi, kerangka pemikiran ini kita peroleh melalui kajian pustaka yang telah kita susun sebelumnya. Lantas, apakah sama cara membuat kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya? Tentu saja berbeda, karena setiap jenis penelitian memiliki model kerangka pemikiran yang berbeda pula, baik itu menggunakan model kerangka pemikiran korelasi dan lain sebagainya. Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset yang dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian ini ada 3 macam. Yang pertama ialah pendekatan penelitian kuantitatif, pendekatan penelitian kualitatif, dan yang terakhir ialah pendekatan penelitian campuran. Contoh dari pendekatan penelitian kuantitatif ialah pengaruh penerapan program full day school terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Mataram tahun ajaran 2019-2020. Contoh pendekatan penelitian kualitatif ialah seperti yang saya kemukakan dari awal, yakni pembentukan karakter religius siswa melalui penerapan program full day school pada siswa kelas 11 MAN 1 Mataram tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ialah jenis penelitian. Jadi jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang sangat berhubungan erat dengan prosedur
teknik, alat, beserta desain penelitian. Jadi, jenis penelitian ini terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ialah sebagai berikut. Ada penelitian dasar, ada pula penelitian terapan, ada pula penelitian eksplorasi, penelitian historis, contohnya penelitian mengenai rusaknya Candi Sewu di Prambanan. Kemudian penelitian deskriptif, contohnya penelitian mengenai penggunaan teknologi komputer di beberapa SD di pedesaan. Kemudian penelitian perkembangan, contohnya studi mengenai perkembangan tingkah laku anak umur 0-10 tahun. Kemudian penelitian kasus atau penelitian lapangan, contohnya itu di suatu kelas terdapat seorang siswa yang sangat menonjol, lain daripada yang lain. Jika dia ajar tidak pernah tenang, sifatnya keras, suka membantah, sikapnya berang tetapi prestasinya luar biasa baik. Kemudian ada yang namanya penelitian korelasional. Contohnya itu seperti kualitas pelayanan karyawan administrasi akademik, survei di Politeknik Kesehatan di Mataram. Kemudian ada yang namanya penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang berusaha mencari tahu pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya. Yang lainnya dengan keadaan yang terkontrol secara berkala. Atau penelitian yang mencari tahu pengaruh pemberian sesuatu treatment kepada subjek penelitian. Contohnya penelitian tentang pengaruh penerapan program full day school terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada pula yang namanya penelitian komparatif. Contohnya itu seperti penelitian mengenai kualitas air tanah di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Kemudian ada pula yang namanya penelitian tindakan. Contohnya itu seperti penggunaan metode jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada yang namanya penelitian evaluasi. Contohnya itu seperti penelitian tentang kualitas guru setelah ikut dalam program profesi guru. Kemudian ada yang namanya penelitian dan lain sebagainya. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, fenomena, permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti dalam suatu penelitian. Contohnya, judul penelitian saya ialah pembentukan karakter religius siswa melalui penerapan program full day school pada siswa kelas 11 di Satu Mataram tahun ajaran 2019-2020. Jadi, objek dalam penelitian ini ialah karakter religius siswa. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini ialah orang atau benda yang dikaji dalam penelitian. Jadi dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian ialah siswa kelas 11 Satu Mataram pada tahun ajaran 2019-2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.